Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang sudah lama menunggu rilis video berikutnya, saya tunaikan untuk pembuatan video eh, belajar Excel untuk PPIC pemula ya. Jadi untuk teman-teman yang berkecimpung mau berkarir di dunia PPIC, perlu sebelum ke reportnya ya teman-teman, saya perlu bahas dulu. Jadi report itu ada berbentuk vertikal, ada berbentuk horizon. Nah, untuk penggunaan database biasanya berbentuk vertikal dibanding horizontal. Tetapi dua-duanya juga bisa kita manfaatkan atau bisa kita buatkan gitu dengan rumus-rumus yang akan kita buat. Jadi contoh untuk report vertikal, contoh seperti ini. Misalkan kita membuat produksinya itu membuat TV gitu ya. Uh, Kalau zaman dulu ada namanya TV yang menggunakan uh, katoda reaktor tube atau CRT. Nah, kita atau teman-teman yang pakai gelas lah atau depannya itu pakai kaca gitu. Oke, saya buatkan contoh produknya atau contoh eh, ya produk yang akan kita kontrol adalah sebuah TV. Jadi bisa nomor dulu. Ini contoh yang horizon ya. Contoh yang horizontal. Misalkan deskripsi. Nah, atasnya kepala kolomnya silahkan diisi berdasarkan kebutuhan. Biasanya untuk yang horizon itu di sini udah berbentuk tanggal karena oh ya, mungkin sebelum ke sana, sebelum um, oke, saya contohkan dulu deh. Saya contohkan dulu misalkan di sini 1/1/2024 ya. Date-nya saya nggak mau yang kayak gini. Saya ingin date-nya kayak gini aja. 1 Januari kita cukup tambahkan sama dengan 1 Januari atau seleksi sel sebelumnya atau uh, box sebelumnya ditambah 1. Jadi 2 Januari. Nah, yang akan kita copy itu dari 2 Januari ke samping. Ctrl R. Oke. Mungkin dalam video sebelumnya saya udah lupa ya apa yang pernah diajarkan. Jadi untuk ngopi dari kiri ke kanan itu teman-teman tinggal tekan Ctrl R seperti tadi ya. Ini di blok ke samping Ctrl R atau tulisannya dan huruf R gitu ya. Berbarengan. Itu kalau teman-teman mau copy dari atas ke bawah. Kalau cuma satu itu cuma D seperti ini. D. Tapi kalau misalkan mau ngopinya banyak, teman-teman tinggal gini. Di blok dulu yang mau kita copy, Ctrl D gitu. Oke. Nah, yang akan kita kontrol misalkan yang di awal itu nomor 1 ada finish good. FG TP 14 LG misalkan kayak gitu ya. Tipe 1 atau AY. Nah, biasanya di depan itu ada beginning stock.
gitu. Di sininya di ujungnya ada ending stock. Mohon maaf. Seperti ini. Nah, ini adalah tipe laporan yang horizontal gitu. Biasanya seri deskripsi ini tipe kayak gini nih. In, out, nah, jadi ada untuk tipe yang ini, finished good 14 LG ini tipe AY, stok awalnya itu berarti sebelum tanggal 1 Januari. Sebelum tanggal 1 Januari itu ada 100 beginning stock, dan terus ada pergerakan nanti in outnya, terus balance-nya berapa gitu. Nanti end stocknya berapa. Sebenarnya sih kelihatan dari balance. Nah, untuk balance-nya teman-teman tinggal rumuskan stok awal ditambah incoming atau hasil produksi gitu ya, dikurangi out. Out itu bisa nanti masuk ke ke pengiriman, ke distributor ataupun ke sales gitu ya. Atau out itu bisa reject atau apa gitu. Nah, kalau teman-teman pengen detail, di outnya itu ditambahkan lagi in-nya dari mana. Biasanya teman-teman untuk di gudang itu ada in-nya itu ada 2 sumber atau 3 sumber lah. Yang pertama dari line produksi, yang kedua barang retur biasanya kita pisahkan. Yang ketiga itu biasanya dari repurpose. Jadi barang yang retur masuk ke area repair, nanti dari area repair masuk lagi ke gudang gitu. Nah, untuk PPIC sebenarnya yang kita kontrol ada PSI, production, sales, inventory. Inventory itu stok ya. Coba ini teman-teman. Oke, saya contohkan report yang horizontal. Nah, untuk report horizontal kurang lebih seperti ini. Ini date. Kita ganti dulu menjadi number. Jadi 100 gitu ya. Untuk rumus di sampingnya gimana? Rumus di sampingnya cukup ini ditambah in terus dikurang out. Nah, ini yang akan di copy ke samping. Ke sini ya. Ctrl R. Gitu. Jadi ketika di sini ada in 50 menjadi 150 kita. Nah, ini biasanya nanti bisa dipercantik teman-teman. Ini jadi patokan. Oke. Bagaimana dengan yang vertikal, report vertikal? Ini pergerakannya yang horizontal. Ya. Oke, contoh seperti ini. Ini yang horizontal. Bagaimana yang vertikal? Yang vertikal gampang aja teman-teman. Nomor tadi apa? Deskripsi, terus tipe, terus beginning, bagi stock, in. Nah, ini biasanya disambung lagi tuh. Dari produksi, terus dari mana lagi? Misalkan retur, atau oke lah, ini barang finished good gitu ya. In-nya hanya dari produksi. Kita hapus. Out.
Nah, outnya juga ada macam-macam ya, bisa out ke sales atau ke distributor gitu ya, atau ke memang ke ATPM, agen tunggal pemegang mereknya produk tersebut, atau outnya itu menjadi sampel. Sampel kan dari gudang bisa ke quality untuk dites gitu ya, atau ke engineering untuk dijadikan sampel atau mungkin mau dites atau dianalisa ulang. Jadi di sini teman-teman bisa detailkan QC, engineering, atau sales. Nah, tinggal di merger kalau memang ada seperti ini. Terus di sini balance stock, selisihnya gitu ya. Jadi beginning stock ditambahin, dikurang QC, dikurang lagi engineering, dikurang lagi ke sales. Oke, seperti ini. Nah, ini cukup simpel ya. Jadi tidak ada tanggal. Bagaimana menginput tanggalnya? Nah, untuk menginput tanggalnya biasanya kita kalau di database itu teman-teman pasti mendapatkan informasi yang horizontal terus. Jadi bisa di sheet yang berbeda atau di sheet yang sama. Biasanya berbeda ya. Kita tambahkan lagi, ini transaksi. Misalkan seperti itu. Tanggal transaksi, nama produknya apa, terus jenis transaksinya apa, terus kuantitinya berapa. Cukup seperti ini. Misalkan tanggal 1 bulan 1 2024. Nama produknya tadi apa? Finish Good 14 LG. Jenis transaksi misalkan sales, berarti pengiriman ke sales, misalkan 100. Oke. Di vertikal ini misalkan finish good 14 LG, biar sama ya, finish good 14 LG. Oke. Beginning stoknya misalkan 100, balance-nya udah 100 ya. Nah, kita bisa rumuskan nih. Nanti kita akan bahas apa itu master data ya. Ini jadiin master data. Jadi rumusnya sama dengan sum if yang akan kita jumlahkan adalah kuantitinya. Ini bisa nyampe 1500. Terus kriteria rank satunya misalkan harus ini sampai 15.000 lagi, harus sama dengan yang di vertikal nih, harus sama dengan ini. Terus masuk ke transaksi lagi teman-teman, kan ini ada sales ya, sales sampai ini ingat-ingat ya, saya lihat tolong diperhatikan di transaksi D5 sampai 1500, B5 sampai 1500,
C5 sampai 1500. Saya konsisten ya. Jadi kalau di sini di ujungnya sampai 1500, semuanya perlu sampai 1500 gitu. Terus ini kan tadi sales ya, harus sama dengan sales lagi. Sama dengan ini gitu. Oke, kalau udah ini oke, tinggal kita enter dulu. Oke, ada sales 100. Jadi balance-nya 0. Oke, biar di transaksinya berubah atau berbeda gitu ya. 99 aja, biar sisanya 1. Oke. Jadi kelihatan di sini sisanya 1. Jadi teman-teman bisa membuat finish good 21 inch tip LG, finish good di sini 32 inch LG misalkan, finish good berapa 40 inch LG misalnya gitu. Seperti ini, bisa seperti ini. Jadi beginning stocknya bisa bervariatif, in outnya juga bisa bervariatif. Nah, rumus ini teman-teman belum bisa copy ke bawah ya, karena kalau saya copy ke bawah rumusnya akan berubah. Ini ya, kalau nggak percaya. Di sininya ada sales, di sini ada sales 99. Belum terbaca ya. Kenapa belum terbaca? Karena ada perubahan. Kalau yang ke bawah itu sama, yang dilihat itu di B ya. B harus sama. Nah, yang masalah itu yang C. Yang ini, yang sales. Jadi sebelum diubah, kan ini akan kita copy ke samping ya. Sekali bikin rumus, kita akan copy ke sel yang engineering, quality, dan in gitu ya. Nah, yang akan kita matikan atau yang akan kita kunci untuk yang sales itu tidak bisa geser kolomnya. Nah, ini adalah kolom, yang ini adalah row. Jadi yang akan kita kunci adalah H-nya. Jadi tinggal tekan Fn F4. Nah, kalau dolarnya sudah ada di samping H, ada di samping kolom, berarti kolomnya yang akan kita kunci. Gitu ya. Sorry, karena kita ini salah nih. Karena kita akan copy ke samping kanan, samping kiri, terus akan kita copy ke bawah. Yang akan kita kunci bukan H-nya, sorry. Yang akan kita kunci adalah row-nya, 4-nya. Biar dia ketika dikunci, ketika di copy ke bawah itu nggak bisa geser, akan tetap di H4. Kalau kita copy ke samping itu H-nya bergeser, tapi 4-nya tidak bisa bergeser gitu ya. Oke, yang ini udah bener. Terus yang ini, ketika di copy ke samping teman-teman. Oke, saya copy dulu ke samping ya. Control. Sorry, ini saya copy paste aja. Nah, ketika di copy ke samping, dia akan geser ke nomornya. Nah, gimana caranya biar kekunci? Jadi yang ini biar kekunci. Jadi untuk transaksinya kita perlu absolute dulu untuk C5 sampai 500 karena ini udah fix ya di tabel yang akan kita baca. Itu kita kunci F4 aja. Ini juga F4. Nah, untuk yang ini kita kunci dulu F4. Ini F4. Karena itu ada di tabel transaksi. Ini juga kita kunci F4. Ini F4. Kalau spreadsheet biasanya ketika kita tekan F4, dua-duanya akan kekunci teman-teman. Nah, untuk
Yang B-nya, ini kan B5 ya. Yang akan kita kunci bukan di row, tetapi di kolom ya. Ketika kita copy ke samping, kolomnya akan tetap ada di B gitu. Fn, F4. Nah, seperti ini. Jadi, ketika kita copy ke bawah, dia akan geser ke 21LG. Nah, tapi kalau kita copy ke engineering, quality, dan lain-lain, tetap dia ada di B gitu. Oke, kita enter. Copy. Oke, paste. Oke, seperti ini. Oke, tetap. Nah, kalau udah seperti ini tinggal blok, teman-teman. Sampai sini ya, ada rumusnya. Ctrl D. Seperti itu. Ini udah ada nih. 21LG ada keluar, tapi belum ada stock on hand. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana kalau ada in, transaksi in? Ya, teman-teman asalnya seperti ini. Misalkan Ctrl D, di sini 99, di sini in. Maka di sini kebaca ada in 99 atau 88 lah ya, biar membedakan. Nah, di sini ada in 88 gitu ya. Nah, ini adalah contoh report yang vertikal. Vertikal itu ke bawah terus. Jadi historinya kita cuma bisa dapat summary-nya aja. In-nya berapa, yang masuk ke quality berapa, engineering berapa, sales berapa, balance-nya berapa gitu. Nah, untuk transaksinya biasanya di halaman berikutnya gitu. Atau bisa juga di sampingnya sih, teman-teman. Silakan, fleksibel itu ya. Dan disesuaikan dengan kebijakan perusahaan masing-masing. Oke, itu contoh report vertikal dan horizontal. Untuk berikutnya, teman-teman juga perlu paham istilah atau dengan kalau di dunia manufaktur namanya bill of material, BOM gitu ya. Bill of material. Nah, bill of material untuk membuat produk TV 14 inch 14 LG. Oke, untuk membuat satu item unit kita membutuhkan saya tambah biar bagus tampilannya. Kita membutuhkan CRT atau layar kaca. Kalau zaman dulu masih pakai CRT, tapi kalau sekarang sepertinya sudah bergeser ke LCD. Anggap saja masih jadul menggunakan katoda, reaktor, tube atau CRT. Kita membutuhkan CRT 14 inch. 14 inch itu satu. Ya. Terus selain dari CRT itu kita anggap kita assembly-nya SKD ya. Jadi CRT terus ada mesinnya, mesin TV. Mesin TV udah termasuk soket yang menuju ke CRT ya. Jadi kita nggak ngerakit si PCB-nya tersebut. Jadi PCB-nya anggap kita import dari luar gitu. PCB 14 LG. Terus selain dari PCB kita butuh front cabinet. Front cabinet.
tentu ada back kabinet. Nah, kayak gini aja. Terus biasanya ada knob power. Ada yang teman-teman biasanya suka ngelihat ada menunya gitu ya. Itu oke. Terus kayak ini udah jadi satu kesatuan TV, tentunya butuh aksesoris seperti manual book. Terus aksesoris, terus tentunya TV tersebut perlu menggunakan plastik PE bag. Setelah diplastikan, teman-teman perlu ada dus. Untuk dimasukkan ke dalam dus, teman-teman perlu polypom. Atau dus polypom itu busa ya, busa atas sama bawah gitu. Busa atas kanan kiri, busa bawah kanan kiri. Biasanya set. Itu set. Karena molnya satu set. Dus ini satu pieces. Ini PE bag satu pieces. Aksesoris satu set. Sorry. Di kenyataannya biasanya speaker itu terpisah teman-teman. Speaker terus ada baut gitu ya, screw itu terpisah. Tapi biar nggak terlalu banyak unitnya atau itemnya, biar kita buatkan seperti ini. Nanti ada yang saya buat 2 level gitu. Misalkan untuk front cabinet dan back cabinet ini kita produksi sendiri di internal, dan knob ya. Knob kan ini produksi injection part gitu. Injection part itu diproduksi menggunakan mesin inject. Ini PCB 1 unit. Front cabinet 1 pieces. Back cabinet 1 pieces. Oke. Oke. Untuk membuat TV 14 LG 1 unit itu kita membutuhkan CRT 14 in 1 unit, PCB LG 1 unit karena udah diprogram ya. Jadi PCB-nya khusus untuk 14 inch tipe LG 1 unit misalkan. Nanti PCB-nya biasanya di di chipnya itu, di Atmel-nya, atau untuk programnya biasanya beda-beda. Nah, front cabinet juga 1 pieces, back cabinet 1 pieces, knob powernya 1 pieces, knob main 1 pieces. Nah, kalau kita udah dapat seperti ini, anggap speaker dan lain-lain itu udah masuk ke PCB gitu ya, dan screw misalkan. Sebenarnya kan ada untuk PCB itu ada dudukan PCB, ada yang menggunakan tray, ada yang langsung ke front cabinet dan back cabinet tanpa menggunakan tray, gitu ya. Itu anggap aja seperti inilah. Untuk membuat 1 unit itu membutuhkan barang sebanyak ini, gitu. Nah, ini namanya bill of material. Jadi bisa menjadi 14 in kalau produknya sudah lengkap masing-masing 1. Mungkin kalau misalkan ada screw
screw misalkan yang berapa inch gitu ya. Yang 1 inch misalkan kita membutuhkan misalkan 15 gitu ya, gitulah, biar ada yang berbeda. Kalau speaker berarti 2 gitu ya, mungkin seperti itu. Ini adalah bill of materialnya. Oke, tadi kita udah mempelajari namanya report yang berbentuk vertikal, report yang berbentuk horizontal. Apakah report yang berbentuk horizontal itu bisa kita rumuskan? Bisa juga teman-teman. Jadi kalau misalkan memang kita mendapatkan report dari database sistem misalkan berbentuknya vertikal seperti ini, dan kita mau summary di horizontal, itu bisa kita summary-kan atau kita rumuskan dengan metode yang tadi. Teman-teman kan udah lihat ya yang ini. Jadi untuk tanggalnya disamakan. Tanggalnya misalkan ke atas kan, di sini ada tanggalnya. Nah, jumlahkan ini jika tanggalnya itu sama, terus produknya itu sama, dan jenis transaksinya itu sama dengan yang di sini, in, out. Misalkan outnya mau di breakdown lagi, silakan. Oke, mungkin seperti itu video kita kali ini. Kita sambung lagi ke video berikutnya. Mudah-mudahan tambah semangat gitu ya saya membuat videonya. Jadi jangan lupa subscribe. Kita cukupkan video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.